Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Imam Mahdi dari kelas 4F. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan review jurnal supervised dan unsupervised guna untuk melengkapi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah kecerdasan buatan. Oke. Nah, untuk supervised, judulnya yang pertama ini adalah implementasi random forest untuk klasifikasi motif songket Palembang berdasarkan shift. Supervised algoritma dan objek. Nah, di sini algoritma yang digunakan dalam supervised ini adalah random forest dan objek yang diteliti yaitu klasifikasi motif songket Palembang. Dan untuk hasil pembahasannya, di sini pada tahap ini dilakukan proses ekstraksi shift terhadap setiap citra data latih dan data uji. Setiap citra data latih dan data uji yang telah melalui proses ekstraksi akan memperoleh bentuk key-point deskriptor berdasarkan hasil key-point deskriptor pada gambar 6, 7, dan 8. Dapat dilihat bahwa objek yang ada pada citra tidak seluruhnya dapat diambil fiturnya oleh metode shift, karena warna yang terletak pada background objek hampir sama dengan warna yang dimiliki oleh objek itu sendiri. Hal ini mengakibatkan metode shift tidak mampu mengambil fitur pada objek secara sempurna. Nah, ini ada gambar 6, bawahnya ini gambar 7. Nah, ini ada gambar 8. Implementasi klasifikasi random forest. Tahap ini merupakan tahapan dalam menerapkan metode klasifikasi random forest untuk mendapatkan klasifikasi yang berbentuk pohon, kemudian pada masing-masing pohon memilih kelas yang paling populer. Klasifikasi random forest mampu mengenali bentuk karakteristik dari motif songket bunga Cina lebih mudah dibandingkan dengan motif cantik manis dan pulir. Hal ini dikarenakan urutan nodes yang dihasilkan oleh random forest untuk motif bunga Cina terletak pada nodes level kedua, kemudian disusul oleh motif songket cantik manis dan pulir. Confusion matrix. Tahapan ini merupakan tahapan confusion. Nah, matrix untuk mendapatkan hasil prediksi. Tahapan ini merupakan tahapan confusion matrix untuk mendapatkan hasil prediksi kelas melalui klasifikasi random forest berdasarkan klasifikasi yang sesuai antara nilai key-point deskriptor data latih dan nilai key-point deskriptor data uji, sehingga data diketahui hasil confusion matrixnya. Hasil klasifikasi dari data 1 dapat diketahui bahwa hasil tingkat pengenalan terbanyak yang diperoleh dalam pengujian menggunakan model random forest. Evaluasi hasil pengujian klasifikasi karakteristik motif songket Palembang dapat dilihat pada tabel 1. Nah, ini tabelnya. Nah, berdasarkan tabel 1 untuk hasil evaluasi yang dimiliki oleh motif songket bunga Cina, yaitu dengan nilai kelas akurasi sebesar 91,11%, precision 11%, dan recall sebesar 69,23%. Dan selanjutnya motif songket cantik manis dengan akurasi sebesar 100%, precision 100%, dan recall sebesar 100%. Dan untuk terakhir motif songket pulir dengan nilai akurasi sebesar 91,11%, precision sebesar 78,94%, dan recall sebesar 100%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian implementasi random forest untuk klasifikasi motif songket Palembang berdasarkan scale invariant feature transform dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, objek citra tidak seluruhnya dapat diklasifikasi oleh metode random forest karena motif yang tersimpan pada data training tidak memiliki kesamaan dengan motif yang ada pada testing. Yang kedua, nilai per kelas akurasi terbaik pada motif songket cantik manis sebesar 100%, pada motif songket bunga Cina dan pulir sebesar 91,11%. Lalu untuk yang nomor 3, nilai precision motif songket bunga Cina dan cantik manis sebesar 1%, pada motif songket pulir sebesar 78,94%. Yang keempat, nilai recall songket cantik manis dan pulir sebesar 100%, dan kemudian pada motif songket bunga Cina sebesar 69,23%. Lalu untuk yang kedua yaitu unsupervised. Nah,
Di sini judulnya Implementasi Kamins Clustering Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama di Indonesia tahun 2018-2019. Nah, di sini algoritma yang digunakan yaitu adalah clustering Kamins. Dan objek yang diteliti yaitu Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama SMP. Untuk hasil pembahasannya, clustering merupakan salah satu teknik dari salah satu fungsionalitas data mining. Algoritma clustering merupakan algoritma pengelompokan sejumlah data menjadi kelompok-kelompok data tertentu. Pada proses clustering, tahapan menentukan atau mendeskripsikan nilai kuantitatif dari tingkat kemiripan atau ketidakmiripan data. Memiliki peranan sangat penting sehingga perlu dilakukannya perbandingan beberapa metode yang sering digunakan yaitu jarak Euclidean, Manhattan, dan Minkowski. Cek. Untuk melakukan clustering menggunakan algoritma Kamins, pada penelitian ini digunakan tahapan-tahapan dari metode KDD, Knowledge Discovery in Database. Adapun tahapan dari metode KDD adalah data selection, data preprocessing, data integration, dan data transformation, data mining, dan data evaluasi. Berikut adalah penerapan algoritma Kamins untuk clustering Provinsi mana saja di Indonesia. Hasil nilai ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama yang rendah dan tinggi. Nah, ini udah ada data yang dan kesimpulannya, penerapan algoritma Kamins adalah clustering nilai ujian nasional yang dapat diterapkan. Penerapan algoritma Kamins dengan metode KDD yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu data cleaning, data integration, data selection, data transformation, data mining, evaluation. Kemudian dilakukan validasi cluster untuk mengetahui hasil evaluasi cluster. Nah, sekian dari apa yang bisa saya jelaskan dari tugas ujian tengah semester dari mata kuliah kecerdasan buatan. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish.